Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar berarti ya. Kagak sangka kagak diduga pedenian Banyol nih lain gerobak. Gerobak apa bang? Kepo-kepoin. Kenapa kita? Kan kita ada program ngopor. Apa tuh? Lu beser. Ngomongin politik. Oh iya. Gimana? Udah oke. Oke, yang kepanjangan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, semangat ya. Ketemu lagi bareng Pedenian Banyol. Kali ini Dian sama PD gerebek. Wih, serem banget. Gerebek apaan bang? Gerebek abang kita, Bang Faisal. Siap. Ini kan dalam rangka reses, bukan gerebek macam-macam. Iya. Kita mau kepo-kepoin. Lu janji aja. Ngomong. Ngomong. Iya. Oh, gua kira karena gua deket dewan jadi nganu gua. Iya, geget. Emang digarot. Ini kagak ya, namanya wakil kita ya, merakyat. Kayak tadi bang, kita ngeliat tuh sorot-sorot pas reses, banyak banget warganya pada dateng. Iya. Ya bukan apaan sih tadi tuh bang acara? Kenapa ya? Ini perasaan gua salah duduk dah. Oh iya, ini Pak Dewan di situ. Enggak. Udah bener. Karena kalau pernah dengar anggota dewan yang terhormat, Iya. anggota dewan itu terhormat di hadapan OPD. OPD, apaan tuh bang OPD? Iya, artinya semua kepala dinas itu kan dipimpin sama kepala daerah. Mereka harus sadar, kepala daerah ini kan yang pilih masyarakat. Oh iya, Oke. betul. Nah, di satu sisi kami disuruh juga sama masyarakat untuk awasin tuh kepala daerah kalau kerja. Betul. Artinya pada saat kita datang ke OPD membawa semua misi visi masyarakat, mereka harus hormati kita. Karena di belakang kita ada masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakat duduk di tempat yang lebih baik dari dewan, sudah seharusnya. Iya, itu dia betul. Nggak salah jadinya, nggak salah. Jadi paham sekarang. Kita yang disuruh nih. Sono, lu gua suruh ngawasin pemerintah. Kalau lu besok nggak bisa kerja, nggak usah gue pilih lagi deh. Wah, Luar biasa. begitu jangan mentang-mentang pakai jas lu pasti toh. Jadi ini bos saya. Oh iya, Ini juga bos saya. Oh iya, betul. Gua pakai jas bukan apa-apa, jadi saksi nikah. Gua nyewa ini. Makanya di bel sama bos. Coba kita kepo-kepoin ada anggota dewan reses. Ya, hari ini kita reses, betul. Ini dalam rangka reses itu apa sih Pak Den? Iya, jadi ini kan reses pertama di tahun 2023. Kebetulan di sebelah kanan kita ini ketua forum kelurahannya. Juru kunci kelurahan. Juru kunci. Dengan bang siapa bang? Abang? Dengan Bang Slamet Prastio. Wah. Namanya aja udah selamat. Iya. Ada Bang Slamet, Pak Faisal Slamet sampai 2024. Oh iya. Selamat jadi apa? Iya. Ada ya. Apa? Iya.
Ya. Jadi reses hari ini saya bersepakat untuk mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan Jatibening Baru untuk menceritakan apa-apa yang memang persoalan wilayah yang tidak tercover di Musrembang. Sehingga kami anggota dewan berkewajiban untuk mengutip itu dan membawa langsung ke pemerintah untuk meminta agar ini juga diselesaikan. Gitu. Jadi kan masyarakat 2 juta orang atau 3 juta orang di Kota Bekasi ini kan menunjuk sepasang kepala daerah pada saat itu kan. Artinya mereka ini kan sang pengguna anggaran yang notabene 6T per tahun rata-rata. Nah, apakah pemerintah tahu persoalan di setiap wilayah? Iya. Kan tentu nggak akan tahu. Betul. Sebagian mereka cari melalui Musrembang Iya. yang akan menjadi renja dinas nantinya. Sebagian mereka meminta advice dari anggota dewan. Karena biar bagaimanapun anggota dewan mewakili wilayah, kita menjadi penyambung lidah bahwa persoalan A, B, C, D mungkin selesai di Musrembang, tapi D, E, F ini belum selesai. Nah, ini kami temukan dan kami ajukan untuk diselesaikan. Dengan cara reses ini. Betul. Langsung mendengar dari rakyat. Betul. Jadi laporan sama bos. Nah, iya. Kerjanya Betul. Jadi kalau besok ketemu anggota dewan, Iya. khususnya masyarakat kan, Iya. langsung tanya, Pak Dewan, udah kerja apa aja? Oh, iya. Sopan kan gitu? Ya, saya rasa sopan ya. Karena kan yang memberikan legitimasi kan masyarakat. Oh, iya. Wajar dong masyarakat bertanya, udah ngerjain apa aja buat wilayah. Wilayah. Kalau jawabannya au, ya udahlah besok gak usah lagi lah. Iya. Nah, Pak Dewan, ini dalam 1 tahun nih, Ya. berapa kali reses? Kita ketentuannya 3. Oh, 3 setahun 3 kali. Ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Biasa di awal dan di tengah itu untuk murni tahun selanjutnya atau untuk ABT di tahun berjalan. Tapi di akhir, misalnya contoh 2023 akhir nanti, Iya. itu lebih ke 2025 atau revisi 2024. Di perubahan ya, di perubahan. Saya mau kepoin lah. Suka duka seorang jadi anggota dewan apa sih? Sebenarnya pada saat kita memutuskan menjadi anggota dewan dengan niat modal, niat berbakti kepada lingkungan, saya rasa sih semuanya enjoy. Karena dari awal kita sudah tahu persoalan yang ada di wilayah masing-masing. Persoalan ini butuh apa, butuh apa, butuh apa. Kekurangan wilayah ini apa, dan apa. Hanya di luar lingkup lokal dapil, kita ini kan sebenarnya harus juga memperhatikan secara umum Kota Bekasi. Nah, kayak sekarang saya ditugaskan Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1. Betul, menangani seluruh tata kelola pemerintah dan lain-lain juga di Komisi 1, termasuk kita suka menjalankan pansus-pansus. Yang terbaru nanti tahun ini insya Allah akan launching adalah pansus Big Data namanya. Big Data. Nah, ini usulan Komisi 1 nih. Big Data artinya kita pengen Kota Bekasi ini untuk administrasi kependudukan, di mana kalau menurut saya ini layanan paling dasar yang wajib dilakukan sama pemerintah secara baik dan wajib diterima oleh masyarakat secara umum. Ini harus kita benahi. Ini 2024 bro, 2023 ya kan? Saya umur 17 tahun, itu tahun tahun 99. Saya niat bikin KTP ke kecamatan di DKI, sampai kecamatan KTP saya udah jadi. Iya. Tahu dari mana dia hari ini saya 17 tahun? Iya. Karena Big Data tadi. Saat itu belum ada IKTP. Belum ada. 5 tahun kemudian saya datang ke kelurahan untuk memperpanjang. Iya. Lagi-lagi sudah ada. Hari gini Kota Bekasi yang katanya apa? Iya. Keren. Iya, keren. Penyangga ibu kota. Iya, penyangga. Terus urusan administrasi berantakan. Gimana keren ya, bro? Saya ingat. Tahu kan yang kita datang
kepala dinas Dukcapil. Ya. Bahkan gini, saya pernah nanya juga. Iya. Kenapa anak lahir di Kota Bekasi tidak segera dikasih stempel NIK Kota Bekasi? Ah, kudu tuh ya, Iya kan? Maria. Kenapa orang yang sudah meninggal balik lagi ke TPS? Oh iya. Iya kan? Ada, iya. Ini lucu, tata kelola yang sangat amat berantakan. Iya. Bayangin, saya tanya sama kepala dinas. Iya bang, katanya habis warganya ada yang meninggal kerabatnya tidak mengajukan permohonan. Iya. Saya sambil bingung, kenapa harus bikin permohonan? Ah. Kita punya di RW itu apa namanya? Di setiap RW Pamor. Pamor. Iya. dia harus mencari tahu itu informasi Iya. semua. Sampai saya bilang, kalau dasarnya permohonan, lebih baik besok Pak Kepala Dinas nggak usah gajian. Dia tanya balik ke saya, Iya. kan kewajiban kalau gaji itu wajib Pak. Iya, maksud saya Bapak bikin aja dulu permohonan. Iya, Nggak mau kan? Iya. Nggak mau kan? Karena dianggap itu sudah kewajiban. Oh, iya. Sama masyarakat juga jangan dipersulit. Iya. Sekarang ada pamor menginformasikan kepada lurah. Di RW sekian, di RT sekian ada warga meninggal. Iya. Sudah sewajibnya lurah turun. Ini surat kematian. Iya. Ini kartu keluarga yang baru. Iya. Itu perlu permohonan nggak? Ada. Besok kalau lu mati bikin permohonan dulu ya. Baru aku masalahnya. Kan siapa sih yang pengen dapat musibah? Iya kan? Dan ini nggak bisa direncanakan. Betul. Maksud saya, setelah saya tanya sama lurahnya, Iya. kenapa nggak seperti itu? Iya Pak, nanti kami akan upayakan seperti itu. Tapi katanya, Ada tapinya. kelurahan memang berhak mengeluarkan surat kematian. Iya. Tapi kelurahan tidak berhak mengupdate kartu keluarga. Oh iya. Update di kecamatan. Saya bilang ini lagi-lagi kebijakan yang salah. Harusnya 56 kelurahan itu punya akses mengupdate. Oh iya. Karena ujung tombaknya di tengah-tengah. Sekarang kalau abang beli motor, ini motor, ini STNK, BPKB, lo cari aja sendiri. Buset. Kelihatan. Kan satu paket. Iya. Satu paket ya. Namanya orang dikasih surat keterangan kematian, berarti tahu dong Iya. orang ini sudah tidak ada lagi di Tidak ada. kakak. Update dong kakak terbarunya. Iya. Sama waktu orang lahir, Iya. kan harus dikasih di Kota Bekasi Betul. dengan simbol akte lahir. Terakhir itu ya. Mungkin nggak akte lahir doang tanpa dimasukin ke dalam kakak? Kan langsung Kan sono. nggak mungkin. Nggak mungkin. Terdaftar di kakak siapa? Iya. Ini kan persoalan sederhana. 2023 Kota Bekasi masih punya persoalan begini. Oh, Di iya. mana kerennya? Iya. Saya lihat Bang Faisal ini kayak menyimpan satu terobosan untuk Bekasi kayaknya. Ya. Nah, Bang, ngomong-ngomong, niatan nggak Bang? lo yang mana? Emang anggota sekali Bang ya? Anggota dewan. Maksud ibu mau nanya nih, soal Iya. tadi menangkap nih, kayak ada solusi-solusi untuk Kota Bekasi. Iya. Dasar tadi masalah pendudukan. Iya. Untuk poin aja Bang. Ada rencana nggak Bang nih? Maksud lu Mengalir aja. B1 maksudnya? Ya emang apa? Iya. Ya kan ya Pak. Paham. Ini biar data ini. Udah gantai ya. Enggak, artinya kan semua legitimasi kita kembalikan ke masyarakat. Saat ini partai menugaskan saya menjadi ketua komisi 1, ya saya akan optimalkan itu. Kayak kemarin, Jelaskan ke B1 siapa? saya belum selesai urusan saya gitu kan. Contoh kemarin, Iya. kita rapat soal investasi yang nilainya 800 miliar. Oh iya. Terus terang, kami di komisi 1 meng-cancel itu. Oke, bener. Kita rapat sama dinas terkait. Saya tanya, ini apa 800 miliar? Nah, Investasi semacam box yang tahan lama untuk ditanam ke dalam Kota Bekasi untuk menurunkan kabel-kabel telekomunikasi. Oke? Iya. 800 miliar se-Kota Bekasi. Itu bagus Kak? Bagus. Ya kan? Di tengah-tengah rapat ada dinas yang
menginterupsi untuk mengkoreksi bahwa Pak, sepertinya investasi dalam bentuk kotak yang nilainya 800 miliar kita mau revisi ke 700 miliar menggunakan pipa PVC. Oke, pipa. Dah. Saya diem. Saya tanya, investor ada peluang potensi berapa untuk masa jabatan 20 tahun, masa kontrak 20 tahun, potensi penghasilan investor 5T. Pemerintah dapat berapa? 1,2T. Terus kok mau investasinya diturunin ke 700 miliar dan diganti PVC? Letak keberpihakan kepada masyarakatnya di mana? Iya. Kalau memang tadinya box, katakan umurnya 30, 40, 50 tahun dengan investasi 800 miliar, Iya. dengan penghasilan 5T, harusnya minta di atas 1 triliun. Iya. Yang kalau bisa box ini tahan sampai ratusan tahun. Iya. Supaya pada saat pengelolaan 20 tahun dari investor selesai, kita bisa nikmatin penghasilan itu dari untuk itu. masyarakat lagi. Iya. Dan Lagi. apa namanya, penggunaannya pun ini jangka panjang, long life gitu loh. Itu aja mereka sudah tidak berpihak. Kedua, kebetulan pansusnya saya juga yang nanti salah satu pimpinannya terkait apa namanya, bagaimana menurunkan semua kabel termasuk PLN. Nah, PLN ini tidak masuk ke dalam investasi tadi. Oh. Ya kalau cuma sekedar kabel telekomunikasi nggak signifikan dong. Iya. Nah, akhirnya kita suruh mereka untuk bikin FS ulang. Kaji ulang. Karena kita pengen kalau memang investor berpotensi dapat keuntungan, kita juga pengen investor kasih Kota Bekasi yang terbaik. Iya. Bahkan sempat saya tanya, untuk memasang jalur kabel sekota Bekasi butuh waktu berapa lama? Mereka jawab, kita akan bagi 5 segmen Pak, sekota Bekasi. Setiap segmen butuh waktu 2 tahun. Oke. Terus mereka dengan enteng jawab, berarti selama 5 segmen butuh waktu 10 tahun. Saya cuma geleng-geleng kepala. Kalau tahu satu investor cuma sanggup satu segmen 2 tahun, kenapa nggak undang 5 investor? Iya. Dia masing-masing. Gitu. Kerja berbarengan, Iya. 2 tahun tuntas. Tuntas, Iya, iya. betul. Kok dia mau menggadaikan Bekasi 10 tahun berantakan? Bentakan. Iya. Makanya saya bilang, wah ini kacau nih, udahlah dibikin dulu yang benar semua deh. Oh. Gitu loh. Oh, iya. Nah, hal-hal sedemikian inilah fungsi salah satu anggota dewan yang memang harus itu tadi punya terobosan. Artinya kalau ini berjalan dengan baik, kita kawal di Komisi 1, berarti Komisi 1 bisa membuat terobosan, membuat Kota Bekasi ini tidak ada kabel di bawah tanah dan bisa bertahan sampai ratusan tahun. Oh iya. Keren kali. Saya ngedengarnya memang merinding kalau urusan duit itu. Masalahnya antara M sama T. Nah, kalau mau duit saya pengen nanya nih. Iya. Kita sebagai orang Bekasi, apalagi saya juga berkata orang Bekasi asli. Siap. Saya kagak pernah ngeliat pusat oleh-oleh Bekasi. Ya. Aslinya di mana sih, Pak? Ya. Memang, Iya. memang ini Banyak juga. dodol kan. Banyak dodol. Iya. Jadi sebenarnya saya udah mimpi ini lama. Karena kalau perhatiin dari jembatan Galaksi sampai ke MM, itu kan di atas kita punya becak kayu ya. Oh, iya. Iya. Oke. Di bawah itu kan PJT tanah ya. Iya. Saya perhatiin itu untuk trotoar sendiri sekitar 2 meter. Dari situ itu ke bibir kali, Iya. itu mungkin ada 20 meter rata-rata. Dan kalau di atas itu ketutupan matahari, hampir dipastikan kalau taman itu nggak akan hidup. Iya. Nah, kebetulan di salah satu rumah sakit swasta di depannya sudah mulai dibikin taman kering bermain tuh. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau diperhatikan tuh kan antara tiang tol ke tiang tol itu kita anggaplah satu segmen. Iya. Berarti kan itu akan ada banyak Beberapa segmen, iya. sampai ke ujung. Ujung, iya. Kenapa nggak kita bikin konsep Malioboro di situ? Oh iya. Ya kan? Jadi kita punya ribuan UMKM. Dinas UMKM pun sudah mencatat itu. Iya. Tinggal misalnya per segmen kita bikin
makanan. Iya. Per segmen UMKM fashion misalnya. Iya. Segmen selanjutnya seni dan budaya. Budaya. Iya. Segmen selanjutnya kayak misalnya apa sih, gelang, cincin, Iya. kaos, Kerajinan. ya kerajinan, ya. Kan dinas UMKM tinggal lihat daftarnya. Siapa nih yang aku bikin dodol paling enak? Iya. Ya kan? Iya. Pilih, taruh tempat gratis. Iya. Siapa pembatik yang paling jago? Iya. Taruh gratis. Iya. Tahu nggak Malioboro? Sepanjang jalan saya perhatiin itu hotel dari yang besar sampai yang kecil. Iya. Kalau itu mungkin 50 lebih. Oh. Bayangin kalau misalnya 5-10 juta wisatawan lokal bisa ke situ Iya. dan satu orang bisa membuang duit 300-500 ribu, Iya. tinggal dikaliin. Iya. Dan itu yang menikmati semua. Semua. Mulai dari tukang parkir, Iya. UMKM, UMKM. pengamen, Iya. semuanya. Semua kalangan ya. Dan kota Bekasi sampai hari ini belum punya. Oh. Dan kalau titik yang tadi saya katakan itu kan terakses dekat sekali sama tol. Iya. Jogja punya Malioboro, Bali punya Krishna. Kasih ya. Iya. Hasilnya apa? Bentar lagi Depok lahir loh. Bahkan standarisasinya Orchard Singapura loh. Oh. Iya. Masa kita ketinggalan? Kita ketinggalan ya. Bisa jadi. Nggak keren apa? Iya. Nggak kalah. Bisa jadi nih jejak digital ide brilian Bang Faisal. Oh, iya. Ya, artinya kita juga kalau bisa menghimbau kepada pemerintah yang 99 ini habis untuk setidaknya memperhatikan hal-hal besar yang memang bisa ditinggalkan lah, ya kan, di masa jabatannya Iya. untuk membuat Kota Bekasi ini lebih baik. Iya. Gitu loh. Banyak hal yang bisa dikerjakan, bahkan di sektor pendidikan sendiri kita juga masih miris sebenarnya. Oh iya. Karena saya pernah di Komisi 4. Populasi anak SD yang lulus di tahun yang sama itu 50.000 kurang lebih. Daya serap SMP negeri kita hanya separuh. Jadi separuh dipaksa ke swasta. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa prioritaskanlah yang separuh ini untuk masyarakat tidak mampu. Iya. Ini kan persoalan tahunan yang terus berjalan. Betul. Mereka memverifikasi katanya yang tidak mampu dapat fasilitas ke negeri. Iya. Tapi mereka lakukan H-1 bulan. Iya, Mas mepet. Bisa mudak satu kota Bekasi. Iya. Maksud saya, H-7 bulan atau hari ini, Iya. ya, ini kan udah bulan Februari. Iya. Juli udah naik-naikan Udah kelas. naik kelas ya. Disortir. Mana anak-anak kelas 6 SD yang pengen ke SMP, Iya. yang tidak mampu, dipastikan mereka lolos. Oke, Iya. promosi lagi. Jadi isinya SMP negeri memang itu anak-anak yang tidak mampu. Yang mampu silakan ke swasta. Ini solusi. Iya. Ya kan? Mengingat kalau memang pemerintah belum sanggup Iya. menyediakan fasilitasnya. Kan lucu. Di satu sisi pemerintah mengatakan wajib sekolah 12 tahun. Iya. Kalimat wajib, Bro. Iya. Iya. Nggak lo lakuin dosa. Iya. Ya kan? Ini ada murid yang mau sekolah dibilang nggak ada tempat. Tempatnya nggak ada. Iya. Yang ngomong wajib, yang juga mengatakan tidak tempat, pemerintah juga. Minta juga. Maksud saya, kalau pemerintah mengatakan ini sebuah kewajiban 12 tahun, tolong fasilitasnya juga pemerintah wajib menyediakan. Iya. Kalau aturannya wajib dari pemerintah, fasilitasnya mereka tidak sanggup, terus tiba-tiba anak ini nggak sekolah, yang dosa siapa? Wah, tuh. Iya. Udah ke atas dah. Ya kan? Artinya sebenarnya pemerintah tuh enak ya. Nah, Duit setiap tahun ada. iya. Iya kan? Tinggal belanjain baik, Nah. pasin. Belanjakanlah itu secara bijak. Iya. Buatlah standarisasi di Kota Bekasi ini yang baik. Iya. Gimana caranya bangunan sekolah negeri itu standarisasinya kalau bisa lebih baik dari swasta. Nah, iya Jadi betul. secara nggak langsung kamu udah kebayang ya Apa kalau tuh? nanti suatu saat wah Iya, udah ada Saya- skemanya. udah oh itu ya nangkepnya kita udah Saya pembisik aja. Iya. Ya tapi lucu. Perusahaan swasta, pengembang swasta, Iya. dia kan
menjual produk. Iya, betul. Dia jual rumah, ya, dapat untung. Iya. Dia jual ruko, dapat Iya. untung. Dengan untungnya itu dia baru bisa bikin jalanan. Iya, baru. Dengan untungnya dia baru fasilitas. bisa bikin taman. Taman. Ini pemerintah nggak perlu jualan, dapat duit. Kok bisa bikin taman lebih jelek dari mereka? Iya. Iya dong. Betul, betul. Duit ada. Jadi Tinggal bikin logika terbalik jadi. logikanya ini udah kacau gitu loh. Iya. Aduh. Ngeri ya? Iya. Putra daerah menyimpan potensi yang Iya. Putra daerah ternyata. Iya, jadi emang memikirkan yang baik buat warga Kota Bogor. Kan orang sini, Nah. daerah. Orang mutiara yang bernongol ini. Bukan bernongol, udah lama, cuma nggak kelihatan ngewek. Itu dia. Tinggal gosok aja. Gosok aja. Tapi- Ngomong, ini kan warga. Ketua forum. Dia kan forum RW, Mas. Iya betul, forum RW. Nih, dewan kita gimana? Wah. Ke rakyatnya. Jangan ngomong dia Aduh, doang. kalau bicara Nomor Bang satu berapa? Nah. Kalau bicara Bang Faisal ini Iya. khususnya untuk di Jati Bening Baru Iya. luar biasa. Oh, Luar biasa. Luar biasa, Bang. Apa yang saya sampaikan, Iya. saya sebagai ketua forum RW Jati Bening Baru yang membawai 11 RW. Iya. Aspirasi dari 11 RW ini hampir semua terakomodir oleh Bang Faisal. Oh, iya. Luar biasa. Luar Kan biasa. biasanya, Bang, apalagi baru satu periode nih. Iya. Dengar. Kalau udah jadi susah ditelepon. Tidak. Bahkan 2022 Iya. dari 11 RW yang terakomodir 2023 ini sudah turun lagi anggaran. Bahkan kami Forum RW Kecamatan Pondok Gede akan mendapatkan bantuan 1 unit mobil ambulan dari Bang Faisal. Wih, berarti didengar aspirasinya. Alhamdulillah. Dan aspirasi jalan dong. Betul sekali, Pak. Itu dia, itu Pak. Itu yang penting. Penting nyampe ke masyarakat. Dengan kerja nyata. Betul, luar biasa. Makanya saya berharap tadi udah disinggung, Iya. ini adalah mutiara yang terpendam. Iya. Gosok dikit, Iya. ya itu. Ini kok ada terobosan, ada ular ya? Kayaknya- Kenapa nggak sekalian? Bang Mian. Betul. Pantes 2004. Ih. Bursa. Udah masuk. Oh, masuk. Iya. Oh, iya. Ini udah masuk. Di berita itu udah masuk loh. Kok Ada. makanya gue kepo, ini siapa sih? Siapa sih ya Bang Faisal ya? Iya. Luar biasa. Bang Faisal luar biasa. Divisinya, oh jadi paham kenapa beliau masuk bursa. Betul. Dan beliau ini sangat dicintai warga. Khususnya Jati Bening Baru. Tadi bisa disaksikan waktu Iya. proses beliau. Makanya tadi Emak-emak begitu mengidolakan Bang Faisal ya. Iya. Tidak ada yang meninggalkan Bang Faisal sebelum foto bareng. Iya. Luar biasa kan? Iya. Itu Biasa. upah saya lah, apresiasi lah. tadi biasanya kan kalau yang dewan kan jaga jarak. Ada protokol kan. Iya. Pertama, nomor handphone saya tersebar. Oh. Kedua, 24 jam standby. Dan boleh ditanya, tidak ada satu WA pun yang tidak terjawab. 24 jam Bang pengalaman saya dengan Bang Faisal. Jam berapapun kita calling, oke siap. Saya FKRW bener-bener yang bersinergi dengan Bang Faisal, khususnya ini luar biasa yang saya. Harus Kayak ini begitu emang. episode 1 dulu ya. Oh, Ya harus satu. Biar makin kepo yang ngeliatin kita nonton kita. Siap. Ntar kalau nonton To be continue. Dulu continue kita kulik Bang Faisal kayak apa. Oke. Kesehariannya ngapain? yang penting. Di kantor dewan ngapain? nah itu yang perlu nanti. Tuh. Kita ini dulu. Terus turun ke masyarakat itu bener ge, ya kan? Yang urusan-urusan anu ke masyarakat ada. Iya. Siap. Pede. Ya. Closing tadi. Closing. Pak. Oke kalau begitu. Oke sahabat Bekasi Media TV, semua warga Kota Bekasi dan sekitarnya yang nonton kita. Kita udah ketemu Bang Dewan, udah ngobrol-ngobrol, ternyata mantep ajib dah. Waktu closing saya tuh pakai kacamata. Nah. Iya. Dah aja tuh. Iya. Malu Mbak. Cocok gak? Bang, bukan apa bikin sama, Bang. Iya, kok saya saudara kembar.